Selamat datang di podcast Jumat Malam, tempat di mana cerita kelam, tragedi nyata, dan misteri dunia berpadu dengan horor yang merayap di antara batas logika dan tahayul. Malam ini, kita akan menelusuri salah satu legenda paling menyeramkan dari dunia Hispanik. Kisah tentang seorang wanita, seorang ibu, yang menjerit mencari anak-anaknya yang hilang. Tangisannya menggema di sepanjang sungai, jembatan, dan danau. Orang menyebutnya La Llorona, hantu wanita menangis, sosok yang meratapi dosanya sendiri. Sebuah cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, hingga menjadi legenda abadi. Tapi apa yang membuat La Llorona begitu menakutkan? Bagaimana kisahnya bertahan ratusan tahun? Dan mengapa sosok ini begitu mirip dengan arwah wanita dalam legenda-legenda di seluruh dunia? Malam ini, kita akan mengungkap semuanya. Dengarkan baik-baik dan jangan terlalu lama mendengarkan tangisannya di dalam kepala. Kisah La Llorona memiliki banyak versi, tapi inti ceritanya hampir selalu sama. Dahulu ada seorang wanita muda bernama Maria. Ia cantik, anggun, dan jatuh cinta pada seorang pria kaya. Mereka menikah dan memiliki anak. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suaminya mulai menjauh, sering menghilang, dan akhirnya meninggalkan Maria. Dalam keputusasaan yang buta, Maria membawa anak-anaknya ke tepi sungai. Dalam amarah bercampur putus asa, ia menenggelamkan mereka. Tapi begitu anak-anak itu hilang di dasar air, kesadarannya kembali. Ia menjerit, menangis, dan mencoba menyelamatkan mereka, namun sudah terlambat. Maria pun menjerumuskan dirinya sendiri ke sungai yang sama. Tubuhnya tak pernah ditemukan, namun masyarakat percaya arwahnya tidak pernah beristirahat. Ia gentayangan di sepanjang sungai, menangis tanpa henti, mencari anak-anak yang tidak akan pernah kembali. La Llorona sering digambarkan sebagai sosok wanita berpakaian putih panjang lusuh, gaun yang tampak seperti pakaian pengantin. Rambutnya hitam panjang, kusut, menutupi wajah pucatnya. Kadang wajah itu sama sekali tidak terlihat. Yang paling menakutkan bukanlah wujudnya, melainkan suaranya. Tangisan La Llorona terdengar lirih, menyayat hati. Au, Miss Hijos. Oh, anak-anakku. Tangisan itu bisa terdengar dekat padahal jauh, atau terdengar jauh padahal ia sudah berdiri tepat di belakangmu. Banyak orang percaya, siapapun yang mendengar tangisan La Llorona akan tertimpa sial, bahkan kematian. Ada pula cerita bahwa ia sering muncul untuk menculik anak-anak kecil, disangka anaknya sendiri. Tidak sedikit orang tua di Meksiko yang menggunakan cerita ini sebagai peringatan. Jangan pernah bermain di dekat sungai saat malam, atau La Llorona akan membawamu pergi. La Llorona bukan sekadar hantu. Ia adalah simbol penyesalan yang abadi, karena ia membunuh anak-anaknya sendiri. Simbol dosa dan kehilangan, yang tidak akan pernah bisa ditebus. Dan sekaligus simbol trauma perempuan, ditinggalkan, dikhianati, hingga jatuh dalam tragedi. Bagi masyarakat Meksiko, kisah ini memiliki fungsi ganda, sebagai dongeng horor untuk menakut-nakuti anak-anak, sekaligus sebagai pengingat tentang bahaya amarah, keputusasaan, dan penyesalan yang datang terlambat. La Llorona tidak hanya dikenal di Meksiko. Di Guatemala, ada versi yang menceritakan bahwa ia menikam anak-anaknya lalu dihantui oleh roh mereka. Di Venezuela, kisahnya berbeda lagi. La Llorona dihukum roh-roh karena membiarkan anak-anaknya mati kelaparan. Bahkan di Amerika Serikat, khususnya di New Mexico, legenda La Llorona berkembang di sekitar sungai Rio Grande. Banyak orang mengaku mendengar tangisannya di dekat jembatan tua, atau melihat bayangan wanita berpakaian putih yang menghilang ketika didekati. Meski berbeda-beda, semua cerita punya satu benang merah, seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya, dan tangis yang tidak pernah berhenti. Menariknya, La Llorona tidak berdiri sendirian. Hampir setiap budaya memiliki hantu wanita menangis. Di Indonesia, kita mengenal kuntilanak, hantu wanita bergaun putih dengan suara tangisan yang menakutkan. Di Jepang ada Sadako dan juga Onryo,
roh perempuan penuh dendam. Di Eropa dikenal kisah wanita menangis yang bergentayangan karena kehilangan. Kesamaannya jelas, mereka semua adalah roh perempuan, mati dengan tragis, dan kembali ke dunia dengan tangisan. Tangisan itu menjadi tanda horor. Tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri, karena ia adalah suara dari penderitaan yang tidak pernah selesai. Kisah La Llorona terus hidup hingga hari ini. Ia muncul dalam film horor modern seperti The Curse of La Llorona, 2019, bagian dari jagat The Conjuring Universe. Ia juga muncul dalam lagu-lagu rakyat, pertunjukan jalanan, bahkan cerita-cerita urban di media sosial. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, La Llorona masih relevan. Karena horor yang ia bawa bukan hanya tentang hantu, tapi tentang rasa kehilangan, penyesalan, dan dosa yang tak terampuni. La Llorona adalah hantu, legenda, sekaligus peringatan. Ia menangisi anak-anaknya malam demi malam, berjalan di sepanjang sungai dan jembatan. Tangisannya terdengar lirih, tapi menusuk hati. Malam ini, kita sudah menelusuri jejaknya. Dari cerita rakyat Meksiko, ke variasi di seluruh Amerika Latin, hingga ke layar film modern. Dari dongeng pengantar tidur yang menakutkan anak-anak, hingga legenda global yang menegaskan bahwa horor sejati lahir dari tragedi manusia. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Ingatlah, horor paling menakutkan bukanlah yang kita tonton di layar, melainkan tragedi yang benar-benar pernah terjadi. Selamat malam, dan jangan abaikan jika suatu ketika kamu mendengar suara tangisan samar di tengah gelap. Karena bisa jadi, itu adalah suara La Llorona mencari anak-anaknya di dekatmu.